suaranya pelan, kebanyakan perempuan. Oh, Gama Adinda Nezma Medina, kedengeran nggak suara saya? Iya dokter, terdengar dokter. Asik. Oke, jadi kalau sedang materi atau sedang ada yang berbicara, tolong jangan diskusi dulu. Kalau ada yang bingung langsung tanya ke saya. Perkenalan dulu, nama saya Dr. Masayu Rulan Aden India. Boleh dipanggil Dr. Rulan. Kalau dulu saya bilangnya jangan panggil saya ibu, tapi kayaknya usia kita jauh sekali ya. Gak apa-apa, panggil Dr. Rulan saja. Saya mendapat amanah untuk menjadi ketua blok 5. Sebenarnya lebih ke koordinator ya. Koordinator blok 5. Kalau blok 4 kemarin, ada feedback kah untuk blok 4? Boleh kok. Kok ketawa? Oh ada kuesionernya ya? Oh ada. Tapi saya nggak dapet. Ada yang mau ngomong langsung sama saya? Nggak ditandain kok dek. Tenang saja. Oke. Waktu pelaksanaan 9 Januari sampai 10 Februari. Sangat singkat ya pertemuan kita. Saya tuh nggak bisa hafal loh dengan adik-adik yang sekarang ini karena singkat sekali. 1 bulan juga. Setelah itu kita nggak ketemu-ketemu lagi. Paling ketemunya kalau skill lab, tutorial gitu ya. Oke, nah ini saya cerita dulu. Ada yang tahu nggak sih kenapa kalian harus belajar anatomi dan histologi? Kalian kan mau jadi dokter? Ada di sini yang nggak mau jadi dokter? Cuman pengen jadi estet aja. Ada lah yang begitu? Ada. Cuman mau jadi estet terus ambil S2? Boleh, bukannya nggak boleh. Tapi kalau kita mau jadi dokter berarti yang kita tangani adalah orang sakit. Tujuannya adalah untuk mengobati orang sakit. Dari yang dia tidak normal balik ke fungsi normalnya. Jadi memang sih nanti kalau udah masuk di blok atas, belajar penyakit tuh asik loh. Saya seneng tuh belajar stroke, appendicitis akut, itu kan asik ngelihatnya ya. Kebayang kita pasiennya. Kalau sekarang nih, apa sih dok arteri, apa yang kemarin? Ramus profunda, arteri ulnaris, ramus superficialis. Dan banyak yang salah. Astagfirullahaladzim. Tapi paling tidak nanti kan kalian, jadi kenapa kalian harus pahami dulu di sini? Karena ingat apa yang kalian pelajari di bawah ini akan terus ngulang. Kalian itu sudah ada yang masuk komentar wow. Akan terus berulang deh, akan terus kalian temui. Bahasa anatomi itu akan menjadi bahasa kita. Sampai nanti kalian ngambil spesialis, ada yang ngambil bedah saraf, ada yang ngambil obgyn, ada yang ngambil apalagi sih banyak mata, THT. Tetapi kan sama struktur yang harus kalian pelajari itu ini. Masa sih kalian nanti aja lah belajar anatominya kalau udah di atas. Mana sempat. Baru tahu. Perasaan saya itu udah tua ya jargon begitu. Oke. Jadi kita tujuan sekarang adalah belajar dulu yang sehatnya untuk nanti ilmunya kalian dapat. Misalnya nih, nanti salah satu materi yang kita kasih adalah otak dan vaskularisasi otak. Ulang lagi tuh belajar sirkulus wilisi, cabang arteri ini, cabang arteri itu. Untuk apa sih dok? Nanti kalau kalian masuk stase saraf, tahu. Jangan sampai waktu kalian masuk stase saraf, dokternya bilang sirkulus wilisi, terus nanya sama orang sebelah. Apa wilisi? Apa wilisi? Kan malu ya? Nggak malu ya? Saya malu. Saya malu kalau saya. Gitu ya. Jadi saya tahu karena saya merasakan. Saya tahu belajar anatomi itu membingungkan. Banyak sekali istilah yang harus dihafal. Tapi seingat saya bilang waktu kuliah, anatomi itu tidak murni menghafal. Kalian pelajari satu dulu. Ramus profunda, arteri ulnaris.
Berarti kalian sudah tahu istilah ramus cabang. Berarti nanti kalau di skenario atau di materi yang lain kalian ketemu istilah ramus, cabang, gitu kan? Bukan berarti dihafalin mentok-mentok. Makanya saya bingung kemarin itu ada yang arteri femoris, oke bener. Femoralis, masih bener. Tiba-tiba ada fedis. Itu loh. Ya, memang istilahnya kan tampak asing ya. Tapi coba pelan-pelan diulang-ulang terus. Punya Dorlan semua kan? Kalau nggak ada kan bisa cari di online. Tenang, kok semuanya gampang sekarang. Sering-sering baca Dorlan. Kalau dulu saya liatin Dorlan. Oke. Tuh. Blok 5 terdiri atas materi histologi dan materi anatomi. Ini materi histologinya. Jadi kalau di blok 5 ini terutama kita belajarnya sistem saraf, sistem digestif, urogenital. Tuh, urogenital. Berarti kan dari urinarius dan genital. Oke, urogenital. Kalau di histo ada endokrin, kalau di anatomi ini sih sistem saraf pusat sama perifer aja. Ada praktikum tetap, praktikum histologi ada. Nah, materi anatomi ini kita belajar yang sisa-sisa yang kemarin yang belum dipelajari di blok 5, di blok 4. Kolumna vertebralis, pelvis, vaskularisasi dari otaknya, terus kepala leher kan belum kemarin, abdomen belum, toraks sudah kan, pelvis belum kan? Berarti utamanya kita ke trunkus ya. Masih ingat trunkus? Kepala sama batang badan. Trunkus itu batang badan. Kok kepala sama? Trunkus itu batang badan. Nah, sedangkan ekstremitas sudah semua kan di blok 4. Kalau waktu dulu saya kuliah ya, saya itu kan pengajarnya dulu Dokter Budi yang terutama. Itu beliau selalu bilang, kalian ini anak kedokteran, jadi bicaralah dengan bahasa-bahasa kita. Jadi mau merayu perempuan, karena beliau kan Dokter Budi ya, jadi beliau mencontohkannya merayu perempuan. Saya bukan nyuruh kalian merayu perempuan, tapi biasakan supaya tidak lagi terulang arteri fedis, bukan pedis, tapi fedis. Jadi apakah maksudnya femoris atau pedis? Tapi pertanyaannya di arteri femoris, gitu ya. Itu beliau suka bilang, kalian tahu hepar? Tahu. Hepar ada berapa lobus? Belum tahu. Sudah. Ada yang tahu berapa lobus hepar? Hepar itu ada 4 lobus. Ada 4 lobus. Dextra, sinistra, kanan, kiri, dextra, sinistra, caudatus, quadratus. Yang paling besar adalah lobus dextra. Jadi cara merayu perempuannya adalah, walaupun lobus di heparku ada 4, kamu menempati lobus dextranya. Itu contoh dari Dokter Budi. Gitu. Jadi buatlah giliran merayu. Giliran merayu heboh. Tapi artinya kita mulai membiasakan berbahasanya supaya diajak ngobrolnya tuh dibawa main lah, biar ingat. Kalau enggak kapan lagi mau bilang aku mengalami fraktura hepatika? Walaupun salah ya istilah itu ya. Tolong ya, fraktura hepatika tidak pernah terjadi ya. Ada yang nggak tahu berarti nggak paham. Paham semua ya? Sudah pernah mengalami? Fokus kuliah dulu. Oke? Lalu tetap ada case file loh. Kemarin sudah pernah kan case file? Yang kali ini case filenya ada 2. Rencananya kan kita itu ada skenario nanti ada tema kita kan sistem saraf, digestif, urinarius sama genital itu berarti reproduksi, feminina maupun maskulina. Jadi apa yang tidak masuk di skenario akan kami pilihkan jadi skenario kasus. Ingat ya, sayang loh waktunya cuma sebulan kalian itu. Jadi paling tidak kalau munculnya satu kasus tuh pahami benar secara anatomi. Ada yang sudah pernah pleno dengan Dokter Budi kelas ini? Belum?
beliau tuh selalu mengingatkan bahwa kalian harus belajar itu, ini kan modulnya blok 5. Ya belajarnya pakai istilah-istilah anatomi. Jangan nanti yang muncul, misalnya kalian menjelaskan intestinum. Tapi kalian tulisnya, misalnya duodenum ya, intestinum kan ada duodenum, jejunum, ileum. Kalian bilang duodenumnya sebagai usus 12 jari. Jangan ya. Kita usahakan menggunakannya bahasa anatomi. Praktikum, nah yang ditunggu-tunggu. Menunggu nggak sih praktikum? Oke. Praktikum. Adik-adik, kami sudah mengusahakan untuk kita praktikum ke Indralaya. Cuman sebelumnya harus dipahami dulu. Kalau kalian ke Indralaya, pertama yang saya tanyakan, kendaraannya ada? Karena kalian ke sana biasanya kan kalau kakak-kakak kelas kalian itu menyewa bus ya. Jadi berangkatnya rame-rame. Ya. Bukan yang ada yang nanti naik motor sendiri gitu, enggak kan? Karena setahu saya, enggak tahu ya, perasaan saya transmusi yang ke Indralaya tuh udah tinggal sedikit. Ada kan? Dulu kan ada transmusi yang ke Indralaya. Jadi satu pertimbangannya adalah kemudahan kalian ke sana ya. Itu bersedia kan? Bersedia nggak kalian ke Indralaya? Bersedia. Yang kedua, kalau kita ke Indralaya, berarti kalian akan ketemu dengan preparat basah. Kalian akan melihat kadaver. Kalian akan melihat materi-materi yang atau organ-organ yang dulunya adalah milik orang, ya milik orang. Jadi kita harus hormat ya, gitu. Yang pasti tidak boleh pegang HP, tidak boleh difoto kalau di layar. Indralaya, bahasa Indonesia. Kalau di Indralaya jangan foto. Terus kita tidak mau ada penumpukan. Jadi kalau ada jadwal, begitu ada yang masuk, keluar ya langsung pulang. Jangan ngobrol di situ. Bisa? Bisa. Lalu saya tuh sebenarnya sedih kalau seandainya kan waktu praktikum itu sebentar. Dibandingkan dengan zaman saya tuh kuliah anatomi 3 semester. Iya, dulu kan anatomi itu 1, 2, 3. Kuliah anatomi 3 semester. Praktikum setiap minggu. Jadi kan banyak tuh waktu saya untuk belajar. Itu sakit kepala. Tapi kalau kalian kan waktunya sebentar. Jadi saya tuh suka sedih kalau pada saat kita masuk kita nggak siap. Jadi adik-adikku sayang, kalau mau masuk lab anatomi, jas labnya udah dipasang dengan rapi. Kertas untuk ujian atau buku sudah siap semua. Jadi begitu kalian masuk itu sudah langsung brak. Ya jangan dibrak juga, maksudnya taruh tas. Masuk-masuk. Kan sayang loh kalau waktunya itu terbuang hanya untuk kalian masuk itu tuh bisa pertukarannya tuh 15 menit loh. Padahal 15 menit bisa digunakan untuk melihat preparat. Oke, siap ya di situ ya. Lalu berikutnya, karena itu adalah gedung yang agak jauh dari kita, mungkin sarananya tidak sebagus di sini. Jangan nanti protes guru. Kita udah susah-susah ke sana terus yang, buruk nih, nih. Jangan ya, saya udah kasih tahu sebelumnya ya. Kalian belum pernah kan masuk lab anatomi? Waktu ospek nggak masuk kan? Nggak boleh soalnya. Dulu boleh. Sekarang nggak boleh. Masa sih organ-organ itu mau kita jadiin main-mainan buat nakut-nakutin adik tingkat kan? Iya, saya kalau zaman saya dulu kan harus masuk ke dalam ruang lab anatomi, digelepin, bayangin tuh anak SMA baru masuk ke tempat yang gelap, terus senior teriak-teriak, terus tiba-tiba ada kepala, ada bayi gitu kan. Itu kan sebenarnya tidak menghormati akhirnya, kita tidak belajar menghormati mereka. Oke, itu satu ya, sarananya dimaklumi. Jangan sampai numpuk. Nah, ini ada materi.
supaya efektif dan efisien, karena kita akan menghadapi preparat yang sudah lama terendam di formalin. Kami tuh sayang dengan kalian. Kalau kalian nanti terpapar formalinnya terlalu lama, kan berbahaya. Ada yang sudah menikah di sini? Loh, kok ketawa? Boleh kok, gak apa-apa. Oh yaudah, kalau belum menikah nggak apa-apa. Karena formalin berbahaya, ya formalin berbahaya. Saya 2 tahun yang lalu nggak ikut ke lab karena saya sedang hamil. Tapi kalau belum menikah saya nggak lanjutkan pertanyaan berikutnya ya. Sudah, ada yang hamil? Enggak kan? Oke, jadi agar efektif dan efisien, materi-materi ini akan diberikan terlebih dahulu di jadwal-jadwal itu. Jadi nanti akan ada jadwal kita jadwal kita ke Indralaya memang hanya akan 1 kali. Jadwal untuk melihat preparat lagi, jadi melihat preparatnya kita bagi 2 kali. Yang basah-basah itu kita lihatnya di Indralaya. Yang model kayak kemarin itu kita lihatnya di Azwar Agus. Oke. Nanti dosen masing-masing akan memberikan materi dulu sesuai jadwal. Misalnya nih hari Kamis nanti Dr. Indri kan dia akan memberikan materi dulu tentang dinding abdomen dan viscera abdomen. Ya, dinding abdomen dan viscera abdomen. Adik-adik tahu nggak sih materi kuliah kalian? Tahu ya? Jadwal udah dapet kan? Ya, gitu. Jadi nanti diberikan materi dulu, kalian belajar, sehingga pada waktu kita nanti rencana saya, kita melihat yang di Madang itu di tanggal praktikum saya kranium sama kolumna vertebralis. Tanggal 26 Februari setahu saya. Kok Februari? 26 Januari. 26 Januari. Oke. Lalu satu kali lagi kita melihat preparat basah adalah pada jadwal inhal. Jadi sayang kan kalau seandainya kalian tidak belajar dulu. Oke, karena pada saat melihat preparat itu sebisa mungkin kalian memang sudah tahu apa yang mau dilihat. Enggak lagi briefing deh, kita cuma lihat kalau ada yang mau ditanya oke, boleh. Bisa? Dan ingat, di layo itu kan ada formalinnya, jadi jangan sembarangan nggak pakai handscoon ya, pakai handscoon ya. Kalau dulu saya suka lihat orang tuh cuma pakai handscoon tangan sebelah. Seolah-olah tangan sebelahnya aman dari penyerapan formalin. Ya, kalau kakak-kakak kalian tuh suka gitu. Kalau nulis tangan kanan ya, berarti dia pakai handscoonnya tangan kiri. Tangan kanannya nggak pakai handscoon. Jangan. Oke, itu paham? Lalu, blok ini akan ada OSPE. Ya. Jadi kemungkinan kita tidak akan ada postas, tapi akan ada OSPE. Oh saro ini, iyo, jangan tidak saro. Ya, OSPE. Sudah tahu kan OSPE? OSPE itu berapa soal gitu kan, terus kalian jalan. Ada bel, pindah meja, gitu ya. Nah, tutorial kita hanya 1 kali. Kok iya? Inti dari KBK kan tutorialnya. Kok iya? Oke, skenario. Tutorial hanya 1 kali. Skenarionya nanti bisa dipilih di antara 3 ini, digestif, orogenital, atau nervus system atau sistem saraf. Ya, mana yang nggak masuk di skenario tutorial biasanya akan kita bahas di case file. Jadi intinya tetap semuanya kita bahas. Ya. Prasyarat yang mengikuti blok 5 adalah yang sudah mengikuti pembelajaran pada semester 1. Syarat ikut ujian, IT-nya 85%, tutorial ya 100%, kan tutorialnya cuma 1 kali. Praktikum 100%. Kapan yang kalian boleh izin? Oke, bila sakit. Kaliannya yang sakit. Ada yang meninggal. Keluarga inti. Jangan nenek, paman, sepupu, ponaan. Kawan dari mamangnya sepupu kita. Nah itu jangan. Pokoknya keluarga inti.
melahirkan tapi sepertinya bisa dicoret. Mendapatkan tugas resmi kegiatan ilmiah, tapi harus ada surat tugas dekan. Ya, resmi. Bobot nilai, MCQ 50%, praktikum 35%, tutorial 15%. Praktikum ini OSPE ya, jangan lupa ya. Jadi belajar ya dek. Oh satu lagi, biasanya kalau kami itu ketat loh. Kalau nilai, kalau praktikum itu ya tulis yang benar. Jadi biasanya sih kalau bukan memoris, misalnya apa ya kemarin yang banyak salah nih. Arteri brachialis. Ada yang nulisnya brachialis pakai K. Kalau dulu salah itu. Ya tulisnya yang benar dong, ya. Coba kalau nama kalian salah ditulisnya, marah nggak? Anton ditulisnya Anten. Nah, misalnya gitu. Nggak ada kan yang namanya Anton di sini? Oke. Lanjut. Nah, pagi-pagi mari kita makan kata mutiara. Setiap hari telah memiliki tugasnya masing-masing adik-adik. Adakah yang merasa, gampang masuk kedokteran nih? Aduh, enak banget di sini. Nggak ada yang merasa enak di sini. Oh, enak. Cuman berat. Iya. Iya dong, kan tanggung jawab kita besar. Kalau kita sembarangan, harganya nyawa orang kan? Gitu. Jadi, walaupun terasa berat, setiap hari telah memiliki tugasnya masing-masing itu artinya apa yang bisa kita selesaikan hari ini, selesaikan hari ini. Oh ada tugas hari ini, buat hari ini. Jangan deadline-nya minggu depan baru mau dibuat hari Minggu satu hari sebelumnya. Gitu. Oke. Terus satu lagi, jangan menunda. Oke. Terutama untuk belajar. Karena nggak ada yang pintar anatomi tiba-tiba. Sejenius-jeniusnya orang. Oh kemungkinan kalau misalnya dia punya kayak di film-film photographic memory, itu mungkin dia bisa lah ya belajar anatomi histologi itu dengan gampang. Tapi kalau enggak, intinya adalah dibaca ulang, saling menjelaskan ke teman-teman, buat jembatan keledai. Ya, jembatan keledai kan banyak, nggak usah nyiptain sendiri, banyak kok mnemonik-mnemoniknya kan yang ada di internet. Gitu. Ada yang mau ditanya? Angkat tangan. Oh, kenapa saya lihat situ? Sini. Yang di Zoom, ada yang mau bertanya? Oh, perjanjian dari sekarang. Siapa yang ketahuan curang pada saat ujian akan langsung nilainya 0. Ya, perjanjian. Oke, tidak ada yang mau bertanya? Udah jam 8 ya? Udah lewat ya? Oke. Tidak ada yang mau bertanya? Oke, saya ucapkan selamat datang di blok 5. Semangat! Aja fighting! Fighting! Oke. Adik-adik ini hebat-hebat semua, pasti bisa. Apa kata saya? Kalau ada dosennya, halo Dokter Tri. Oh, Dokter Tri mendengarkan. Ayo, siapa yang tahu jadwal tadi? Ayo Dokter Tri. Dokter Tri ini adalah ketua lab anatomi kita.
Tes. Langsung ya, padat kan? Assalamualaikum, dadah. Terima estafetnya, oke? Iya, bentar ya, sambil siap-siap ya. Ini kelas mana ini, Dek? Alfa, Beta. Puan ngasih tahu nggak, Puan? Mana Puan? Oh, akhirnya kita ketemu ya. Oh ya, biar selalu. Dikasih tahu beberapa temennya. Sudah ya. Saya kirimkan file tahun kemarin itu ya. Terima kasih Dokter Ulan. Kita kasih plus dong Dokter Ulan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil sahri sadri wa yassirli amri wa hudatan lisani qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang jadwal saya itu kan Jumat ya. Iya, Jumat kan? Hari ini katanya jam terakhir ya, berubah lagi ya. Saya ready lah ya. Gitu dia. Pindah lagi gitu ya. Pokoknya yang penting semangatnya ya adik-adik. Seperti biasa, pantun dulu ya. Aduhai tingginya si pohon jati. Daunnya lebat, jatuh ke bawah. Setahun sudah aku menanti. Setahun ya. Akhirnya ketemu di blok 5 pakai H. Ya. Jadi materi saya agak singkat hari ini ya, karena saya sudah memperhitungkan. Lagi pula kan habis liburan ya, habis dari blok 4 liburan kan, kita nggak usah banyak-banyak dulu ya. Gimana hasilnya kemarin blok 4-nya? Alhamdulillah. Kalau dari saya mana ada dari materi saya ya, mungkin saya bisa sharing. Saya tuh kendala mungkin waktu itu saya bilang nggak ada nilainya ya. Kemudian kalau saya kasih jeda, paling ngisi antara sampai 24 jam tuh isilah. Ketika saya minta sudah ada, saya masukin lagi, saya kasih tugas. Jadi yang full kemarin memang kelompok gamma ya. Dia full nilainya dari awal tuh, enggak. Saya rasa yang tugas pun miskom aja. Nanti itu evaluasi ke saya juga sih sebenarnya. Sama-sama lah ya. Terus apa lagi ya? Saya mau bilang, tadi seru ya. Mau bilang soal lab anatomi ya. Tapi enggak seperti itu banget lah ya. Soal formalin dan segala macamnya ya. Jadi dosen anatominya kan lihat kan, awet muda kan. Undangannya formalin soalnya. Jadi enjoy aja ya. Kalau sekali nggak apa-apa. Buktinya kita bertahun-tahun ya. Awet muda kan. Ya, jadi nggak usah khawatir, nanti dinikmati aja sebagai proses pembelajaran. Kalian dari 2 tahun terakhir kemarin punya kesempatan untuk hadir gitu ya, untuk merasakan apa yang senior 2 tahun lalu rasakan. Jadi ada memorable moment. Yeah. Ini dipersembahkan oleh, oke ya. Jadi tidak usah khawatir, pesan saya ya. Pesan saya cuma gini, tadi nanti teknis saya jelaskan lagi ya selaku kepala lab. Yang pertama pakai masker yang jelas ya, pakai sendal ya ketika masuk ke situ. Bahwa ketika kalian sudah keluar berjanjian pakai sendal tidak apa-apa, jangan masuk lagi ya maksudnya. Kemudian kalau dibilang jangan diganggu, seperti standar lah ya sebenarnya. Dengan kepribadian saya yakin kalian bisa paham. Kemudian bawa air minum ya, panas kan untuk kalian minum. Kalau rasa lapar bawa bekal kan, jadi hitung-hitungannya mungkin sekitar 2 jam di
maksimal di praktikum sudah itu pulang. Pulang berarti ya, jangan ngeluh pulang dulu ke Palembang. Kalau mau ngeluh di Palembang ya nggak apa-apa, jadi nelayan gitu. Nggak ada apa-apa soalnya. Oke, kita mulai ya. Saya kasih slide yang kemarin itu, tapi tidak terlalu ini ya, tidak terlalu sistematis ya. Ini lebih lagi, itu yang dulu gitu ya. Yang dulu pun udah yang tersisa-sisa, jadi enggak lengkap. Judul materi kita adalah anatomi organ urinarius ya. Ini kelihatan nggak sih yang online? Belum ya? Gimana settingnya? Bantu dong. Siapa yang tahu? Gimana nih? Di Zoom-nya ya? Oke. Share screen. Adik-adik yang di rumah, mana tangannya? Jadi daftar pustaka ya. Tidak tahu saya sudah pernah belum bilang. Saya pakai semua website ya. Yang kira-kira menyesuaikan. Kadang-kadang setiap aplikasi itu punya karakter sendiri sesuai dengan, misalnya kalau Fisiopedia kan lebih ke klinis ya. Kenhub lebih ke anatomi ya. Dan sebagainya. Jadi apa yang saya masukkannya sudah rangkuman, ya mungkin masih tidak lengkap juga, tapi intinya untuk apa yang kita targetkan dicapai, insya Allah bisa ya. Lalu buku, saya masih baca buku yang asli ataupun yang e-book ya. Nah, jadi begitupun kalian, ada enaknya, jadi sudah baca di sini, baca lagi di ini ya. Banyak gawe, enggak gitu konsepnya, enggak gitu konsep. Jadi kalau kenapa masuk kedokteran? Kalau sekarang ini kita itu kan kesempatan kebermanfaatan, itulah. Enaknya sekolah itu ya pas sekolah. Hari kedua setelah di wisuda itu bingung. Ya, hari kedua setelah di wisuda itu bingung. Kebingungan saya mengantarkan saya duduk di kursi-kursi itu ya. Lalu ada kakak tingkat bilang, kok galak aja dosen? Nah, itu awal mula kisah saya seperti itu. Kecuali kalian sudah punya ancang-ancang, nanti saya mau menuliskan spesialisasi apa. Atau saya membaktikan diri saya ke daerah gitu ya. Bagus semua. Lanjut ya kita ya. Sistem urinarius ya. Jadi ini adalah sistem ekskresi bahasa lainnya ya. Sistem untuk menghasilkan dan menghantarkan urin. Karena dia bentuknya itu seperti saluran ya. Kita juga nyebutnya traktus ya. Seperti ya traktus itu seperti batang pohon ya dari atas ke bawah ya, aliran ya. Dan beberapa membagi menjadi dua bagian ya, yaitu traktus urinarius ya bagian atas dan traktus urinarius bagian bawah. Yang atas itu kita sebut adalah ginjal dan ureter. Sementara yang bagian bawah itu vesika urinaria dan uretra. Ya. Oke, tutup ini ya, bisa nggak ditutup ini? Iya ya. Mau duduk atau berdiri? Jadi kalau kita lihat ya, saya mungkin gak sistematis ya jelasinnya karena ya lebih mudah aja, biar jangan ada yang terlewat. Nah, sebelum sampai ke struktur itu ya, organ masing-masing, saya mau cerita di bagian atas dari ke ginjal itu ada namanya adrenal gland. Jadi adrenal itu pada renal ya namanya. Hormon yang dihasilkan adrenalin. Nah, nama lainnya suprarenalis, itu sama saja ya. Jadi kelihatannya kecil, cuman kita bisa mengukurnya itu kalau kita potong benar, jadi kita bisa lihat bedanya ya. Berarti yang kanan itu ya, yang kanan itu kan berbentuk seperti piramid ya, kira-kira gitu ya. In situ ya, in situ terus ada di situ, nah kelihatan ya. Sementara yang sebelah kiri berbentuk seperti bulan ya, bulan-bulan merindukan, bulan sabit ya.
Nah, jadi kan kita lihat ya, jadi itu ya, salah satu organ. Jadi ginjal itu dikelilingi oleh organ-organ di sekitarnya ya. Lanjut dulu ya, kita ke organ ginjalnya ya. Tadi sudah glandula suprarenalis ya. Apa yang mau ceritakan di glandula suprarenalis dan hasilnya itu? Oh, dia tuh sangat kaya pembuluh darah ya. Di glandula suprarenalis itu nanti saya ada khusus di pas sebelum praktikum. Karena apa? Karena hormon itu kan langsung ke darah. Adrenalin langsung masuk ke darah. Oke? Lanjut, sekarang kita ke ginjal. Ginjal bahasa Indonesia, kidney bahasa Inggris, ren bahasa Latin ya. Apa sih fungsi ginjal? Nah, saya pikir sudah baca ini ya, jadi gak perlu saya baca ulang. Gak perlu saya baca ulang. Mentang-mentang gak perlu baca ulang, hilang sendiri ya, gitu kan. Jadi intinya itu ekskresi sebenarnya. Ekskresi setelah dipilih, seleksi, ya, seleksi melalui filtrasi. Jadi dengan fungsinya ini, dengan sendirinya keseimbangan air dan elektrolit pada ginjal itu diatur ya. Kemudian keseimbangan asam basa. Terus ada juga kan kalau kita pernah dengar, orang gagal ginjal ya. Gagal ginjal itu sekitar 700.000 orang di Indonesia. Setiap harinya mengalami gagal ginjal ya. Dibandingkan 250 juta penduduk Indonesia mungkin enggak terlalu, kita bukan 250 lagi ya. 300 kali ya. Ya, apapun itu, gagal ginjal itu adalah suatu proses tahap akhir biasanya, apalagi yang kronis ya. Kita lihat fungsi ginjal adalah salah satunya berperan dalam pengaturan tekanan darah karena menghasilkan renin ya. Renin ini angiotensin itu ya, ACE reseptor menghasilkan eritropoietin yang mempunyai peran dalam proses pembentukan eritrosit di sumsum tulang. Oke, jadi ginjal itu adalah organ yang penting dan fungsinya banyak ya. Ada 2, kalau nggak boleh ada 1. Ini, kalau nggak boleh lagi ada transplantasi. Lanjut ya. Oke, ini kita bisa lihat bagaimana ini pria dan wanita ya. Jadi kalau kita lihat ginjal itu, ini dulu ya. Loh, dia kan vital nih ya. Otak di dalam kranium, jantung di rongga torak. Apakah badan ginjal? Ginjal itu letaknya di posterior abdomen. Dengan posisi ini vital, terlindungi dia, ya. Susah menjangkaunya, ya. Tidak seperti limpa yang umumnya kalau pada kecelakaan, cedar gitu kan, kena duluan gitu kan ya. Nah, hancur limpanya, dia enggak sulit. Bahkan untuk tindakan operatif pun sulit mencapai ginjal. Apalagi perlindungan yang ada nanti kita lihat ya. Dan dia letaknya retroperitoneal, di luar peritoneum. Nanti digestif kan dipelajari. Jadi ketika dia di luar peritoneum itu justru kalau terjadi infeksi, dia tidak langsung menyebar ke abdomen. Seperti itu. Fokus di situ aja. Terletak belakang. Nah, kalau kita proyeksikan ya, tidak ada gambarnya, cuman intinya dia itu posisinya itu setinggi apa dengan tulang belakang. Itu vertebra thoracalis 12 sampai lumbalis 3. Variatif ya, karena ginjal yang sebelah kanan lebih rendah daripada ginjal yang sebelah kiri. Karena apa? Karena ada hepar yang besar mendorong ke bawah. Seriusnya ya. Nah, lanjut berbentuk biji kacang, macam-macam ya, bilang bentuknya, tapi memang kayak biji kacang lah ya. Nah, lanjut lagi pada bagian medial, nah dia kan seperti, dia nempel di belakang ya, karena ada di posterior abdomen, tapi dia juga sebenarnya kan berhubungannya di depan ya. Ada, jadi menstabilkan seperti itu ya posisinya.
Oke, lanjut ya. Saya mungkin agak cepet-cepet karena ikan cepat gading. Biar gantian ya dengan nanti pas waktu saya tadi kan sudah dijelaskan nanti akan ada kayak istilahnya praktikum dibahas tuntas di situ nanti kalian fungsi praktikum secara langsung itu untuk bahwa apa yang saya dapatkan benar. Atau misalnya, di modeling terbatas, yang bisa terlihat ini saja. Begitupun nanti di organ. Jadi nanti ketika kalian sampai di indralaya dan bisa membandingkan mengapa, jadi pilihan untuk belajar model itu sudah asosiasi anatomi seluruh Indonesia, bahkan ke seluruh dunia. Jadi pilihan pertama kadaver, pilihan kedua model yang bisa terurai. Tapi model terurai terbatas. Tetap ada bagian yang tidak bisa terlihat, ya. Oke, kita bisa lihat dari atas. Potongan ginjal transversal dilihat dari atas. Ingat ya, setiap kali nunjukin gambar kasih tahu ini gambar apa. Ya. Abdomen ini sebenarnya ya. Dan kita tujuannya adalah melihat bagaimana ginjal itu sendiri. Jadi ginjal itu perlindungannya lagi selain posisinya yang terletak di belakang, susah dijangkau, dia itu diselimuti. Selimuti itu kamu jual nasib tuh. Dulu ada nasib perempuan dulu yang kerja perempuan ya. Nah lagunya Selimuti Diri. Oke, ini kita bisa lihat ya. Ada pembungkusnya. Ada 3 lapisan pembungkus untuk ginjal. Kapsula renalis adalah yang membungkus. Nanti di organ itu bisa kelihatan kapsul. Yang kadaver juga ya, masih bisa terlihat. Kemudian ada lapisan lemak. Ya. Lapisan lemak ini cushionnya. Jadi bergerak enggak? Ginjal itu bergerak ya. Kita posisi tegak berdiri bergerak dia. Bergerak terbatas. Ya, bukan berjalan ya, bukan. Nah, pergerakan itu nanti kaitannya ya dengan kalau ada inflamasi, ada rasa nyeri. Nyeri pinggang. Kenapa ketika nyerinya hilang timbul kan ya? Pada misalnya agak pergerakan itu menimbulkan nyeri seperti itu. Jadi misalnya kalau diam tidak terasa nyeri seperti itu. Nah, pembungkus paling luar adalah fascia renalis ya. Jadi ada 3 dari paling dekat dan paling keluar. Renal, adiposa, dan fascia renalis. Jadi ini kalau operatif itu sulit sebenarnya mencapainya. Ya. Memeriksa ginjal pun sulit kan. Kita harus pegang belakang, diketuk ya, nak diraba dari belakang, enggak tembus, nak di itu tapi untuk kan ada canggih sekarang, ada USG dan segala macam ya. Langsung ya, lanjut ya. Oke ya. Di bagian medial, nah ini nanti akan ada cerita. Ini nampak juga nih pembungkusnya. Ya. Sama ini gambarnya. Nah ini kan bagian posterior kan ada otot nih. Tidak bisa langsung kan. Ada tulang pun ya. Nah lanjut kita ke ginjal internal. Kan sinus. Sinus ini areanya. Ya. Tapi kalau hilum itu berada di sinus renalis. Kalau saya bilang hilum celah. Ya. Celah tempat lewatnya pelvis renalis, arteri dan vena renalis, pembuluh saraf dan pembuluh limfe. Yang ngumpul di situ. Iya, lagi arisan gitu. Ya, tempatnya ya. Nah, kalau kita lihat dari sini ya, kita lihat nggak terlalu, ini cuma untuk gambar itu aja ya. Nanti ada istilah untuk cortex renalis, medulla renalis, piramid renalis, dan papilla renalis ya. Kalau sudah baca sudah tahu pasti kan? Sudah baca enggak? Kan ada tugas baca, ada tugas gambar gitu kan. Itu
itu semua tujuannya untuk melatih. Dan lakukan itu sia-siakan. Itulah ingatlah, jangan mencontek tadi. Jangan berbuat tidak jujur. Pasti ada ininya, kalau tidak sekarang pasti besok gitu nah. Karena kami ini menilai bukan hanya ujiannya, tapi dia ini ngerti tugas. Gitu. Walaupun ya pasti dengan 240 mahasiswa ini pasti ada yang miss. Pasti ada. Dosennya cuma 4, ya pastilah itu. Tapi itu kan nasib ya. Moga-moga kalau yang kebagian beruntung tadi, bernasib tadi, tidak kerja tugas, ya, tidak belajar tapi nanya besar. Semoga jadi bagian dia bersyukur dan dia jadi lebih baik. Iya. Nah, itu aja. Yang kalian rajin ngerjain tugas, jujur, nilainya masih kecil, yakin deh. Ya, yakin aja pasti ada hikmahnya tuh. Semua itu terjadi karena kehendak Allah ya. Pokoknya semangat aja lah, udah ada yang kecil-kecilnya kan. Dan saya perhatikan memang pasti ada yang dari satu kelas ya, kecilnya nilai dia ini. Dan itu multifaktor ya, kayak penyakit ya, multifaktorial. Mungkin lagi bete ya, mungkin hari-harian. Nah, apa saja ya? Ada korteks renalis ya. Kemudian apa bagian korteks renalis sebenarnya nanti kita lihat ya, bagian yang dibagi nanti menjadi paling luar. Zona kortikal terluar dan juxta medulari terdalam. Nanti kita bisa lihat setengahnya agak-agak mikroskopis ya. Lalu bagian korteks renalis yang meluas di antara piramid renalis adalah kolumna renalis. Bentar ya. Saya mau cek. Sampai 9.50. Oh, masih lama. Aman. Kalau gitu ya. Nah, bagian korteks renalis yang meluas di antara piramid renalis adalah kolumna renalis. Setelah kolumna ada juga istilah lobus. Apa saja lobus ini adalah piramid renalis pada area korteks renalis dan 1/2 dari kolumna renalis. Nanti kita lihat ya. Oke. Jadi ada namanya kaliks minor dan kaliks mayor. Yang mayor ini lebih banyak dibandingkan, lebih sedikit dibandingkan yang minor. Ya. Mayor ini menerima urin dari papila renalis lalu menyalurkannya ke kaliks mayor. Dari kaliks mayor disalurkan menuju pelvis renalis dan menuju ke vesika urinaria. Nah, kalian bisa lihat ini ya. Ya. Kita lihat ya. Hilum. Nah, ini kapsula fibrosa. Paling dekat istilah yang kita bilang ya. Tapi terluar dari ginjal. Ini kalau kita bilang makros ya, kelihatan ini. Di kadaver pun kelihatan ini. Cuman nanti warnanya lebih pucat. Kalau ini kan kita bilang ini lebih terang ya. Ini lebih gelap seperti itu. Merah kalau digambar. Oke, ini adalah papila renalis ya. Cup seperti cup ya. Kemudian ini adalah kaliks ya. Kaliks mayor. Yang kecil-kecil ini kaliks minor ya. Lalu ini medula bagian yang gelap ya. Piramid renalis itu di medula, tapi yang menjorok mengecil seperti itu ya. Oke? Jadi nanti kita lihat lagi. Nah, kita lihat nanti kita bisa lihat mana bisa membedakan kaliks minor mayor ya. Nah, kalian bertanya-tanya ya.
Udah nggak tren lagi ya yang katanya cepat hilangnya, cepat munculnya, cepat hilangnya. Vaskularisasi rem. Jadi ada namanya ini tidak ada di slide sebelumnya. Vaskularisasi rem itu ada dua macam. Ada yang nutrisi dan ada yang untuk kita filtrasi. Sebelum nyampe ke situ, kita lihat dulu ya arteri ginjal. Ini kalau ditanya sumbernya dari mana? Aorta. Aorta apa? Pars abdominalis ya. Jadi jangan pendek nyebutnya, pars abdominalis. Setinggi apa? Setinggi vertebra lumbalis 1-2. Ya. Kalau ginjal tadi setinggi apa kalau diproyeksikan? Cakep ya, kayak pantun. Oh saya tidak pakai masker apa ya? Kan lagi ngomong ya. Agak ini saya, nanti kan tidak bisa melewati saya. Sebelum dipuji, kita puji diri sendiri ya. Saya senyum terus kan hari ini kan. Katanya kalau kita senyum, kita tuh sedang mengasih perintah. Kita sedang menipu diri kita. Kita kasih perintah ke otak kita, it's okay. Jadi tersenyumlah. Senyumlah. Oke? Tetap senyum pokoknya. Kalau lagi kesel senyum. Ya, everything is okay seperti itu ya. Lanjut ya. Pada sisi kanan, oke sini sisi kanan ya. Arteri renalis berjalan di sebelah dorsal vena cava ya. Ini ya. Kemudian dia bercabang menjadi ramus anterior dan posterior ya. Ramus itu anyaman ke depan dan ke belakang. Cabang-cabang arteri suprarenalis inferius ke kelenjar adrenal ginjal dan kemudian ke kapsula fibrosa ya. Saya belum detail ya, umum-umum aja hari ini, belum spesifik. Kan latihan dulu ya. Lanjut. Pada kedua sisi, nah sekarang venanya ya. Vena ini terbentuk dari pertemuan 2 atau 3 cabang vena ya. Ada vena suprarenalis sinistra ya. Sekarang sinistra ya. Di sini itu menerima dari vena suprarenalis sinistra, vena testicularis dan ovarica dan mengalir ke vena renalis sinistra ya. Sedangkan vena-vena yang sama pada sisi kanan langsung mengalir ke vena cava inferior. Jadi jalannya agak panjang yang kiri itu. Nanti kalian akan dengar tentang varikokel. Ya. Pada plexus pampiniformis di testis ya. Nanti klarifikasi dengan Dr. Radiansa. Jadi kan testis laki-laki itu lebih ke bawah yang mana? Yang kiri. Yang kiri tidak? Yang kiri bukan? Mau ngecek dulu. Nanti kita, jadi umumnya yang kiri. Kaitan dengan pembuluh darah ya. Nanti kita pastikan ya. Lanjut ya, vena renalis menerima ramus kapsularis dari kapsula fibrosa serta cabang-cabang yang lebih kecil dari pelvis renalis. Saya ini kan harusnya ngajarnya pas terakhir ini ya, jadi kan udah paham peritoneum, udah paham yang lain. Tapi gak apalah ya, ini namanya early exposure. Ya gak? Kalau early exposure itu dikit-dikit bebu, jangan banyak-banyak. Ya sekarang, how kidneys produce urine. Ya. Jadi kita sudah tahu karakteristik ginjal, kemudian bagaimana vaskularisasi, nutrisi yang saya bahas tuh, ya. Bagaimana? Jadi ginjal itu deh 25% darah kita. Kayak kritis banget ya, kritis banget ya. Itu mengalir di ginjal. Jadi penekanan gitu ya, Nah, itu tadi kan nutrisi, tapi ginjal sendiri dinutrisi sama kayak jantung kan. Jantung itu memompa darah, tapi dia juga punya arteri yang memberi makan dia, memberi nutrisi dia. Nah, bagaimana sekarang dengan fungsinya untuk menghasilkan urin? Darah mengalir ke ginjal melalui arteri renalis kanan dan kiri. Melalui apa strukturnya namanya arteriol.
arteriol dan akan masuk ke kapiler. Mungkin kalian sudah pernah atau ingat ini ya di SMA. Unit fungsional ginjal adalah nefron. Wah, soalnya pasti ini adalah pertanyaan yang 100% pasti bisa jawab. Ya enggak? Saya tanyakan nanti di CBT ya. Saya itu targetnya gitu ya. Jadi nefron itu terdiri dari apa? Terdiri dari glomerulus dan tubulus renalis. Oke? Nah, kita lihat tipe nefron itu. Ada yang kortikal. Ingat kan tadi korteks. Oke guys? Nah, ini adalah kortikal di permukaan. Ya, dekat sekali dengan kapsula renalis. Lalu ada namanya juxta medulari, ya, di antara ini yang suka-suka subhat gitu ya, antara satu dengan lainnya, batasnya tidak tegas ya, seperti itu. Oke, sudah tahu nefron dan jenisnya. Lanjut ya. Kita tadi bilang glomerulus. What is glomerulus? Apalah glomerulus itu? Capillary bed ya, anyaman pembuluh darah perifer. Glomerulus ini punya 2 kutub. Bukan kutub utara, kutub selatan. Bukan sembarang kutub. Satu pembuluh darah, satu polus urinarius. Oke, jadi kita bilang polus vaskuler. Kutub vaskuler dan kutub urinarius. Apa yang terjadi di kutub vaskuler? Ada 2 pembuluh darah. Arteriole. Ya, afren itu yang masuk, ya, darah yang masuk ke arteriol afren itu difiltrasi, disaring. Kemudian darah yang sudah disaring keluar ke arteriol efren. Ingat, huruf A itu sebelum huruf E, jadi A dulu baru E. Kalau kalian lihat ya, yang afren itu lebih besar lumennya dibandingkan yang efren ya, sesuai fungsinya. Masuk banyak, keluar dikit. Ya, dikit keluarnya. Oke. Nah, dari darah yang difiltrasi ini ada zat sisa ya, excess, waste ya, buangan. Dan yang buangan ini terutama adalah water. Ya. That's why urinating it's excessive water. Yang penting pede ya. Di polus urinarius dimulai dengan tubulus contortus atau convoluted proximal. Oke ya. Ini deskripsi glomerulus ya. Detailnya ya. Oke, sudah saya sebutkan tadi ya. Singgahnya. Nah, lalu bagaimana dengan tubulus renalis? Ini kan glomerulus ya. Nah, mulai dari sini, kita mulai tubulusnya, kapsula Bowman ya. Lalu berjalan ya, ini semua tubulus contortus proximal, berlekuk-lekuk. Ini kaitan dengan fungsi reabsorpsi, menyerap kembali. Kan nggak mau rugi ya, yang bisa diserap kita serap lagi. Ini prinsip ekonomi. Lanjut ya. Terus dia mengarah ke bawah. Mengarah ke bawah ini ada namanya ansa Henle, loop of Henle, lengkungan. Lalu ke ujung ada tubulus convolutus distal, ya, sama ini convoluted ya. Kalau masih ada ini ya, apakah itu natrium, sodium ya, kita bisa ambil lagi, ya. Jadi itu kaitannya. Ketika terjadi gangguan pada ginjal, ya, yang terjadi adalah gangguan filtrasi, gangguan penyaringan. Berarti ada yang loss nanti, reabsorpsi, kegagalan. Ada apakah dia hipokalemia, istilahnya semi permeable, tidak semua bisa lewat. Bisa saringannya rusak karena terpapar terus-menerus. Contoh gula, ya. Gula. Oke, sehari ini mampu menyaringnya 100
gram gula. Ini biar ini ya, kebayang gitu. Setiap hari 100 gula, 100 gula, 100 gula. Sedangkan kan kita, ada ibaratnya alat itu kan tidak boleh dipaksa kan. Nah, jebol deh glukosuria. DM, ya, mulai tegak diagnosis. Itu. Oke ya, itu intermezzo. Lanjut ya, ini karakternya. Saya tuh lebih senang jelasin gambar ya. Nah, jadi kebanyakan mayoritas reabsorpsi itu terjadi di yang pertama itu, contortus proximal ya. Dan dia posisinya di korteks ginjal. Bagaimana caranya? Via transport dan pompa natrium ya. Glukosa, asam amino, dan protein di sinilah pertama kali diserap kembali ya. Ansa Henle itu kecil tuh. Dibagi lagi dia sebenarnya menjadi bagian yang pars ascendens, bagian tipis, dan bagian yang ascendant naik ya. Kalau tadi letaknya di korteks, yang ini letaknya di medula ya. Jadi dia fungsinya baik itu untuk memekatkan ataupun mengencerkan urin. Lanjut tubulus contortus distal, sama kan tadi saya bilang, kan dia naik lagi ke atas ke korteks ginjal, dan urin yang melewati ini semakin pekat ya, semakin jenuh, semakin kuat aroma amonia ya. Kalau di pusri duet itu ya. Korea atau amonia? Ductus Colligan ini merujuk ke arah kita mau menuju tubulus collectivus ya. Dan posisinya ini di dalam medula. Dia ini kan gradual ya. Bertahap bentuk, kalau secara histologi nanti kalian lihat ya. Dari contortus proximal, kemudian sampai di sini juga tidak jauh beda dengan tubulus convoluted distal. Tapi dia sudah tidak termasuk dalam nefron. Ya. Nah, nanti akan bentuk yang ujung-ujung tadi, yang apex papilla, dikenal sebagai ductus papillaris. Papilla renalis itu dilihat lagi strukturnya lagi ya, yang nyusunnya ada namanya ductus papillaris ya. Jadi ini ada namanya area yang kayak saringan juga ini, namanya cribrosa. Papil-papil, seperti ada lubang-lubang. Nah, apa fungsinya? Dia menyalurkan urin tadi dari nefron ke pelvis ureter. Masih ada juga dia mengabsorpsi air ya, dan ini dipengaruhi oleh hormon antidiuretik hormon ya, antidiuretik hormon. Kalau ada obat diuretik hormon. Apa yang terjadi kalau air itu numpuk? Bengkak. Orang gagal ginjal numpuk, kencingnya sedikit di badannya. Apa akibatnya kalau orang bengkak-bengkak? Susah berjalan, tidak? Bukan karena gemuk aja, karena cairan kakinya itu seperti itu. Oke? Jadi kita bisa simpulkan bahwa proses pembuatan urin itu terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu filtrasi di glomerulus dan reabsorpsi serta sekresi di bagian tubular. Oke? Urin yang dihasilkan 95% air, 5% buangan. Urea, kreatinin, garam, asam, dan obat-obatan tertentu. Itulah kan ada periksa narkoba di urinnya, ya enggak? Enggak mesti di darah, tergantung obatnya. Oke. Inilah awal mula bagaimana cerita darah kok disaring jadi urin. Ya, bagaimana ketemu? Oh, banyak minum mencegah sakit ginjal. Darahnya biar tidak kental. Nanti ke proses sel darah tadi ya. Jadi ini kesimpulannya, kalau filtrasi itu sepenuhnya pasif, non selektif. Sementara reabsorpsi sebagian besar aktif, ya. Darah tidak bisa difiltrasi, kalau terjadi sampai ada hematuri berarti something wrong, ya. Ya. Kemudian
reabsorpsi terutama di tubulus contortus proximal. Nah, ini fisiologi ya sebenarnya. Tapi kalian bisa lihat terutama ini elektrolit ya, filtrat ya. Nantilah saya baca ya. Nah, balik lagi tadi ketika ngumpul di sini ya, ada kalix minor dan kalix mayor ya. Cup ya, kalix itu ya. Oh iya, ini ada variasi kalix. Jadi kalau secara embriologi, ada kuntum namanya, kuntum kalix ini ya. Nah, yang paling umum itu yang A, dendritik ya, bentuknya seperti kembang. Seperti itu. Sementara kayak rame gitu kan, itu normally normal. Istilah kita kan ada variasi anatomi. Kalau variasi anatomi sama aja kayak kita, nah sekarang ada yang putih, hitam, ya, ganteng, cantik itu relatif ya. Yang penting itu kan bersyukur, tidak sehat gitu ya. Jadi katanya tuh ya, segala sesuatu itu tidak berarti ketika kita sakit. Sehingga kita tahu yang paling penting itu adalah sehat. Ya. Apalagi kalau obat hati, enggak di mana mau dicari. Apa hubungannya? Karena pada tubuh yang sehat itu ada hati yang dikuat-kuatin. Semangat ya. Nah lanjut ya, yang B itu bentuk yang ramping katanya. Kenapa? Dia tidak sebanyak ini kan cabangnya. Ini sementara ini ada bentuk yang dimana kalix minornya ini langsung ya, tidak ada percabangan lagi. Ya, ini yang gemuk. Wallahu alam ya, belum ada penelitian khusus. Karena kan untuk meneliti anatomi, variasi anatomi, misalnya kalau orang yang sudah meninggal, terus kita ambil, terus kita, seperti itu sebenarnya kalau penelitian the real anatomy research ya. Oke, lanjut guys. Nah, ini fisiologi sih sebenarnya. Tapi saya nyinggung dikit. Nah, ini saya ambil di Tortora ya. Derek Robinson, fisiologi, human physiology. Tadi kan soal nutrisi ya. Nah, jadi ini secara umum ya, arteri renalis sendiri nanti dia ada cabang-cabang kecil lagi. Cuma secara umum yang besar, arteri renalis ini masuk ke ginjal itu cabang yang dibentuknya ini segmental arteri. Ya, jadi ini sama sebenarnya arteri renalis. Cuman ketika dia masuk dia masuk ke segmen-segmen arteri segmentalis. Dari arteri segmentalis dia ke lobus ya. Jadi disebut interlobar arteri. Nah, ini kan ada bentuk seperti busur panah, arteri arcuata ya. Lalu ada interlobular, lobulus. Kalau tadi lobus yang besar, lobulus yang kecil ya, mikroskopis ya. Lalu setelah dari interlobular arteri, inilah ke arteriole afferent. Ya, masuk ke kapiler glomerulus ya. Setelah disaring keluar darah tadi ke arteriole efferent. Nah, ketemu di vena kita kan peredaran darah tertutup ya. Yang itulah, cuman ada batas perikapiler ya. Peritubular kapiler ini darah yang tadinya kayak oksigen sudah disaring itu masuk ke vena interlobulus, vena arcuata, interlobar vein, dan vena renalis. Satu arteri kan biasanya digandeng dua vena ya. Jadi yang venanya lebih simple dibandingkan yang arteri. Oke? Nah ini juga bisa kita lihat bagaimana aliran cairan yang tadi. Dari kapsula Bowman, tubulus convoluted proximal, kemudian loop of Henle, lanjut ya. Berikutnya. Ini pemahamannya ya. Persoalannya itu pertanyaan seperti ini. Aliran. Ya,
di bawah ini aliran mana ya yang paling tepat. Ya, misalnya saya tulis dari renal, segmental, arcuata. Nanti pilih jawabannya. Ya, contoh soal. Paham? Begitupun di urin ini. Alurnya dari mana ke mana. Ya, setelah saya kasih teorinya, saya jelaskan secara standar mungkin. Saya kasih tahu soalnya. Ya, ya enggak? Nah, jadi prinsipnya gini. Ini adalah ilmu dasar. Masuk ke penyakit dalam, kalian ulang lagi nih. Tapi ketika kalian masuk sini harus bisa melewati apa yang dasar saya tanyakan. Oke, Besti? Oke, sudah juga ya. Anatomi itu menyenangkan, Dek. Banget. Dari tahun ke tahun gitu aja. Insya Allah ya, tapi seneng ya. Jadi ini bisa dibaca, jadi kita bisa menyimpulkan baru cerita ginjal kita nih ya. Fungsi sistem urinaris itu ekskresi zat sisa, pengaturan air elektrolit, ya ada 2 dengan nefron sebagai unit terkecil, komposisi urin, dan abnormalitas urin. Kalau ada albumin di urin, albuminuria, glukosuria, eritrosituria, leukosituria, ya, ketonuria, bilirubin. Iya enggak? Bilirubin ada kan? Ya, sebentar. Something wrong with the kidney. Ya, kita sesuatu dengan ginjalnya. Ada teman saya ya, sharing ya, intermezzo juga, melahirkan. Memang dia waktu hamil sama melahirkan itu batuk. Kan kalau orang hamil itu kan patologis yang fisiologis. Jadi tubuh perempuan itu bekerja untuk dua manusia, ya. Jadi ada peningkatan aktivitas seluruhnya. Kalau batuk-batuk kan kita curiga di jantung kan, karena ada cairan di jantung. Kasih jantung. Ada perubahan. Ini sudah melahirkan ya, lahiran yang sehat. Saya ingat dulu saya sebenarnya dia itu kawan dari kawan saya, tapi jadi dekat dengan saya ya, nah, bukan kawan langsung gitu kan. Sakit, saya pas datang itu ya itu dah saya itu jadi dia bilang gini, dia ceritalah semua cita-cita dia bahwa dia anak dia kan ada satu sakit gitu, dia pengen buat yayasan, semangat sekali dia. Dia bilang, saya peluk dia bilang, semangat sehat ya, semangat sehat. Dan saya juga nggak menduga kan, itu kan umum. Jantung kongestif et causa kehamilan ya, dan bisa sembuh biasanya. Itu pagi saya lihat. Jam 2 siang, adanya nelpon, yuk, tidak ini ya, ginjalnya rupanya. Kena juga ginjalnya. Sekarang nggak aware kita tuh seperti itu. Jadi ketika tahu ginjalnya sudah gagal ginjal karena hamil juga bisa. Nah, jadi kalau kita hamil terus masih hidup aman-aman saja, alhamdulillah rezeki Allah terbiasa. Jadi mau cuci darah, tidak sampai tempat cuci darah, sudah. Kalau saya ingat itu, saya yang paling nangis kuat di situ. Sampai sudah deh, gitu. Karena nggak nyangka kan, paginya ketemu. Sampai saya jadi perenungan mendalam. Kadang-kadang ya, ini ya, kadang-kadang ya, itu kan ibaratnya sudah menjelang ya dari pagi gitu, jaraknya berapa. Seolah-olah dia tuh ingin semua cita-cita itu disebutkan ke saya kan. Disebutkannya ke saya seperti itu. Nanti dia gini dengan suaminya, nanti ini rencana dia kan di Lubuk Linggau sebenarnya aslinya. Cerita banyak tuh. Jadi itu cita-cita dia tapi nggak sampai ya dia kan. Sampean. Jadi kita nih masih punya kesempatan, punya cita-cita, kerjakan gitu kan. Setiap kali bangun pagi, hari ini kesel hari ini. Harusnya kan dokter Tri itu majunya hari Jumat, kok hari ini kesel.
Nanti malam tidur, bangun tidur tuh udah lupa. Hidup kita bangun tidur ya. Semangat lagi ya. Ya, lanjut. Sudah selesai ginjal ini ya. Simpelnya. Dari mana ginjal ke ureter? Ureter ya, kita lihat ureternya. Ini panjangnya ureter dari sini ke sini ya. Kita baca nih. Lanjutan pelvis renalis. Jadi pelvis renalis kecil doang ya, tempat keluarnya itu. Nah, dia dibagi menjadi dua, pars pelvina dan pars abdominalis. Sama halnya ginjal, dia retroperitoneal dan panjangnya 25 sampai 30 cm. Ya. Saya tadi nggak bawa sepatu, ada sepatu tinggi. Biasa pakai kets ya. Nah, jalannya pada pria dan wanita ini sama. Ya, nanti yang berbeda itu pada uretra. Histologik ureter terdiri dari lapisan mukosa muskularis. Dia kan lurus gitu aja ya. Bagaimana apakah urin itu ngalir aja gitu? Tapi ternyata ada pengaruh kontraksi peristaltik ya, tekanan hidrostatik dan gravitasi. Bebaring aja ya. Bebaring aja tuh. Tidak nak kencing, tidak nak pup ya. Nah, tapi kalau orang yang mobile ya, kita lihat orang yang itulah mager itu ya, metabolismenya lambat jadinya. Ya, ada orang makan banyak, tidak gemuk-gemuk ya. Karena bergerak terus, suami saya naik turun tangga, makannya banyak, tapi gitu berat badannya ya, kayak akak dikasih makan itu. Tapi kalau saya menghirup udara aja gemuk. Gak ding, aduh garing. Jangan menghina diri sendiri katanya, gak boleh bercanda dengan menghina diri sendiri. Gak. Saya udah turun 4 kilo. Achievement itu ya. Ya. Pelan-pelan aja lah. Soalnya waktu gemuknya juga pelan-pelan. Ya. 6 tahun saya jadi gemuk. Tapi jangan sampai 6 tahun ya ngurus. Lama banget ya. Jadi inovasinya adalah renal. Nanti kita lihat ya. Nama sarafnya. Nervus hipogastrika superior dan inferior. Ada kita istilah nyeri kolik. Kolik itu hilang timbul ya. Di ureter. Itu crista iliaca. Ingat enggak? Oh, sudah belum ya? Crista iliaca, regio pubis, skrotum pada pria dan labia mayora ya. Daerah nyeri ini kalau ada batu ya. Jadi kristalisasi katanya. Pemekatan urin yang berlebihan. Ya. Karena apa saja bisa karena kita kurang minum air putih ya, atau konsumsi makanan kita yang tinggi zat-zat tertentu, misalnya natrium oksalat terlalu tinggi jadi pembentukan batu. Batu itu kan bisa dari atas berjalan di ureter itu. Waktu berjalan tersentuhlah saraf-saraf ini, menimbulkan nyeri. Jadi lagu kan, nyeri gitu ya. Nah nyeri itu jadi kalau khas di labia mayoranya nyeri, kita bisa curiga adanya batu ureter. Oke? Jadi kan fungsinya meneruskan urin. Nah, ada 3 penyempitan ya. Jadi dari menyempit 1, menyempit 2, menyempit 3 itu makin lama makin sempit ya. Pertama kan pelvis ini besar nih. Ketika keluar dia ini nyempit pertama ya. Lalu kemudian masuk ke ini kalau kita lihat nanti pelvic inlet namanya. Linea terminalis nanti kita belajar di pelvis ya. Atau percabangan dari arteri iliaca communis. Nah ini ngecil lagi, nyempit dia. Lalu penyempitan ketiga adalah ketika dia memasuki kantong kemih. Ya. Oke. Kalau pars pelvina itu berada di atas, di daerah pelvis, sementara abdominal di atas ini ya bagiannya. Vesica urinaria, buli-buli, ya, nama header, kantong kemih, bukan double bully ya. Kalau kita dibully katanya jangan jelek kau tuh, jangan dijawab tidak,
Cantik. Jadi dia bingung kan? Dia kan harap perlawanan. Orang-orang yang membuli itu sebenarnya dia tuh orang-orang yang marah. Sebenarnya dia adalah korban bulian juga sebenarnya. Cuma nak bales ya. Jadi manusia itu ada namanya reenactment. Hidup kita nih reenactment, pengulangan kembali. Kalian praktikum kuliah seperti saya dulu. Diulang lagi, iya enggak? Nah, cuman kan ngulang lagi itu lebih bagus tujuannya. Bahwa kalian harus berpikir positif. Yang kalian lewati sekarang ini lebih bagus dari yang dulu. Anak kalian itu, saya kasih motivasi positif terus dari tadi ya, dari awal mula. Kalian itu hidup pada zamannya. Nah zaman kalian inilah. Walaupun mungkin saya kadang-kadang sama-sama kita kan saling menyesuaikan. Iya enggak? Saya memaklumi seperti itu. Kalian juga memaklumi saya. Kita tuh berada di dua zaman yang berbeda. Tapi kita mencoba menyambungkan hati kita ini. Oke guys, kita ke vesika urinaria. Ini biar enggak terlalu banyak impangnya ya. Nanti cerita vesika urinaria aja enggak ini. Bagus ya tapi namanya kayak nama orang ya. Vesika. Ya. Jangan horor ya. Namanya siapa? Vesika. Nama panjangnya vesika urinaria. Oke ya. Kita lihat ya. Ini adalah ketika terisi penuh ya. Terisi penuh ya. Bentuknya seperti piramid. Saat kosong berbentuk piramid 3 sisi. Sorry ya. Kalau penuh dia bulat sebenarnya. Ya, di bagian sininya ya. Nanti ke kaitan klinis ya. Ada orang tuh gak bisa kencing. Prostat misalnya. Kencing dikit-dikit akhirnya penuh kan. Yang masih bersisa terus. Nah, pada saat itu bisa dilakukan fungsi. Dia ini kan kalau kosong, posisi vesika urinaria di bawah pelvis. Nanti saya contohkan pas praktikum. Ketika penuh dia naik. Nah itu bagian anterior itu tidak ditutupi oleh peritoneum. Jadi bisa dilakukan fungsi. Ditusuk, dikeluarkan langsung urinnya. Lega orangnya. Ya. Jadi tidak ada efek samping yang terlalu banyak juga. Kenapa tidak bisa dipasang kateter? Kan penyempitannya di sphincternya, di kateternya ya. Di kateternya. Sphincter vesika namanya. Nutup dia. Karena prostat yang besar. Nah, ini cerita aja dulu nanti gambarnya ya. Nah, sampai sini kita bisa lihat anatominya apa aja. Nah, anatominya dia punya permukaan superior ya. Dan posterior. Oke? Lalu ada permukaan inferolateral, ya, dan ada bagian rudimen ligamentum umbilical mediana, ya, di sini ada urachus ya. Oke. Ini kebetulan gambarnya adalah yang cowok, ya. Ini ada apa? Ada prostat, ya. Prostat ini hanya kanker prostat yang menyerang laki-laki ya. Kenapa? Karena wanita tidak punya prostat. Tapi kalau kanker payudara, laki-laki bisa enggak? Bisa, pinter sudah, mantap ya. Ada ginikomastia ya. Kalau terjadi pembesaran payudara atau dada pada salah satu dada di laki-laki itu curiga. Karena suatu hal yang tidak mungkin ya jadi itu. Nah ini bagaimana kalau kita buka? Ini kita lihat dari belakang nih ya. Di dalamnya ada rugae namanya. Rugae ini kayak nanti di gaster. Rugae mukosa. Bentuknya berlipat-lipat. Tujuannya apa? Biar luas. Ya. Kapasitasnya berapa? 700 sampai 800 cc. Nah kita bisa lihat ya di sini. Biar berdiri ini. Ya. Ada tempat masuk ya, ada urethral opening ya. Nah, orang anatomi kan suka imajiner gitu ya. Ada 2 titik ini ya, urethral opening masuk osteum ureter. Ya.
kemudian titik ini adalah orificium uretra interna, itu membentuk namanya trigonum vesicae. Kalau 3 pasti tri, ya enggak? Kalau 2 dui, di ya kalau bahasa Latinnya. Nah ini bentuk, jadi dia cekung. Nah otot dari vesika urinaria namanya detrusor. Ada 3 lapis otot. Bentuknya longitudinal, sirkuler, longitudinal. Detrusor berarti to push. Detrusor. Jadi kalau kita kencing itu nggak ada sisa. Diturunkan semua. Kalau sunahnya kan ada teknik buang air kecil yang tepat itu ya. Jongkok, 1 kaki di atas. Jadi bahkan kalau Rasulullah mengajarkan batukan ya. Bersih. Kalau bersisa itu bisa jadi bakal kristalisasi. Iya enggak? Jadi ada bakat. Kenapa orang yang kena batu di vesika urinaria berulang? Karena sudah ada space-nya dia tuh. Jadi datang lagi, ngulang lagi. Kemudian faktor lain banyak ya. Obat-obatan tertentu seperti itu. Oke, kita kemana nih? Setelah ini. Nah ini lapisan ototnya ya. Longitudinal, sirkular, longitudinal. Squeezing gitu kan. Gitu, seperti itu. Terasa kan kalau udah ada kencing? Tapi nanti ada, saya belum sempat masukin. Ada istilah mixi dan kontinensi. Mixi itu mengeluarkan, kontinensi itu menahan. Logikanya kita tuh bisa menahan 2 jam. Bukan logikanya ya, fisiologisnya. Gimana caranya? Dilatih. Iya enggak? Kan kalian tuh bisa, kan ini semua pusatnya di otak. Iya enggak? Kalian lihat orang di yang musim dingin. Sekarang ada musim dingin kan? Januari kan masih kan? Saya yang Turki itu. Saya ke Turki, pamer. Turki aja pamer. Ya, kita ke Turki, suhu 4 derajat ya. Iya enggak? Pakai long john ya, udah dalam itu. Udah pakai itu lagi. Kemudian pakai jaket, pakai jilbab. Itu saya taruh di hidung saya. Dingin ya, jalanlah ke Hagia Sophia. Itu dia pakai rok, ya. Saya cuma diginin aja. Wow, kan adaptasi. Otaknya sudah terlatih. Kan sebenarnya sama reseptor tubuh kita. Dengan suhu seperti itu dingin. Cuma dia udah terlatih, dia tinggal di situ ya dak ya. Kita ini daerah tropis ya dak. Paling dingin Asia 18 derajat ya dak. Dapat 4 derajat. Ternyata salju itu tidak seindah yang dibayangkan adik-adik. Megang, excitement ya. Sudah itu tangan saya merah semua. Happy. Seperti itu ya. Karena belum tahu aja, ya dak. Kalau sudah tahu, nah balik lagi. Saya tadi cerita vesika urinaria ya. Lihat kan orang-orang yang di mana-mana. Yang jaga pos itu kan tahan dia 2 jam. Karena udah dilatihnya. Tubuh kita tuh kalau dilatih, kuat ya, insya Allah bisa menyesuaikan. Nah kita lihat nih, vesika urinaria, no. Gak apa-apa. Katanya kalau anak perhatian banget. Ini siapa itu? Ganti ya. Air minum harus cukup adik-adik ya. Kadang kalau kita kurang minum tuh pesan di otak itu yang disampaikan lapar. Ada orang nafsu makan karena coba minum dulu ya. Minum segelas. Hilang ternyata. Kemudian nak makan lagi. Minum dulu. ini tips diet ya. Minum 3 gelas kembung ya. Lapar tidak kenyang tidak kembung ya dak ya. Lanjut ya, ini adalah gambaran bagaimana perbandingan antara yang pria dan wanita ya. Kan dia ini kan sama kayak itu ya, mobile ya. Ditahan oleh siapa? Ada istilahnya neck of bladder ya, kolom. Paling bagian dari vesika yang paling terfiksasi adalah kolomnya. Ya, kalau pada wanita oleh pubovesical ligament, sementara pada pria itu oleh prostat ya, puboprostatic ligament. Nanti saya ada ini ya, post test ya. Latihan aja saya, sekarang absen kalian ya.
Saya percaya kalian ini adalah mahasiswa-mahasiswa yang semangat tuh kata-katanya ya. Kenapa saya sering ngasih latihan? Supaya kalian terlatih. Nggak usah belajar ya. Nggak usah belajar. Nggak usah habiskan waktu yang sudah belajar di sini. Kalian perhatikan, kalian ulangi langsung ingat. Ya nggak? Betul apa betul? Betul. Mana semangatnya? Mana suaranya? Uretra pria dan wanita. Yang pria itu panjang, ya, 20 cm. Nah, kebayangkan. Nah, ini saya kasih tahu, kenapa nggak dipasang kateter. Nah, bagian ini kan kantong kemih ya. Ini kalau kateter kita masuk ke sini ya, masuk ke sini, masuk ke sini, masuk ke sini, ya. Di sini nyempit, mentok, dah kan? Bisa masuk kalau sudah mentok prostatnya. Kalau masih bisa lewat, masuk bisa ini. Kalau sudah nyempit banget. Karena prostat itu kalau membesar bukan yang di sebelah dalam, di dalamnya. Bukan sebelah luar. Bayangan kita kan besar, itu enggak, di dalamnya yang membesar. Nah, balik lagi ya. Kalau uretra pada pria ini kan namanya orificium uretra externum ya, lubangnya. Nah, canggihnya cowok yang keluar bukan urin aja. Tapi ada namanya cairan ejakulasi. Ya. Jadi pria itu orgasmenya satu, apa? Ejakulasi. Nah, gimana kalau peralihan? Jadi dia butuh waktu dari keluar cairan ejakulasi dengan urin. Ya enggak, kalau sudah itu keluar, tidak bisa langsung balik normal dulu. Ini kan nutup nanti sphincter vesicanya. Nanti lebih detail dokter Wardiansah cerita ya. Saya nggak enak. Cowok lebih ngomongin cowok ya. Jadi uretra pada cowok ini, pada pria, kalau cowok itu belum dewasa. Kalau pria betul ya, cari pria yang mapan. Padahal ya sininya aja waktu nikah sama-sama kayak SPBU, kita mulai dari nol ya. Tergantung ya. Kalau kata suami saya, jodoh itu dicari. Jodoh itu dicari. Kalau yang cowok-cowok cari duit banyak dulu ya. Kecuali ketemu cewek yang bersedia. Gak apa-apa itu. Allah itu pasti akan memampukan. Ya. Jadi uretra pars prostatica. Ini yang melewati prostat ya, yang saya tunjuk ini. Membranosa itu paling pendek. Bagian sini. Perineum. Spongiosa yang paling panjang. Melewati pelvis. Struktur yang panjang ini, pria kalau mengalami penyakit menular seksual itu lebih lambat menyadarinya dibandingkan perempuan. Mengapa? Karena kan panjang. Jadi dia lebih tidak aware gitu nah salurannya. Jadi biasanya dia yang menularkan, misalnya ke istrinya. Istri yang mengalami, kan istri nanti 4 cm cuma uretranya. Nah, sudah banyak gejala keputihan dan gejala-gejala lainnya, dia menyalahkan istri, padahal dia juga duluan. Gonorrhea itu kan biasanya lambat menyadari laki-laki. Infeksinya itu, nah perjalanan lebih lambat karena panjang, oke? Nah, jadi perempuan lebih dulu karena pendek. Atau mungkin awareness juga ya, bisa jadi kan. Pria kan kadang kurang aware terhadap, pria kan tangguh deh. Nyeri aja perempuan, aduh sakit gitu kalau nggak kuat. Katanya pria itu tidak pernah mengeluh, saya lihat di Instagram. Pas ditanya, kamu kalau mengeluh ke siapa? Terus kata dia, memang kita boleh mengeluh. Ya, kalau perempuan ngeluh aja. Saya bela kalian, saudara-saudara. Enggak sih. Ya, katanya ibunya sebenarnya kan kalau pria itu kan. Iya enggak? Nah, kita lihat ya. Ini nah bisa dilihat lebih jelas. Ini prostat ya. Ini yang paling pendek ya, membranosa, dan ini yang paling panjang ya. Spongiosa. Wanita tadi letaknya di posterior symphysis pubis, pendek, berjalan inferior ya. Di situ ada kelenjar mukosa uretralis ya di dekatnya. Jadi kan kalau saat penting ya saya cerita ini. Kalau saat pernah dengar mani ya,
Beda kan? Saat masih bisa keluar terus ya. Perempuan ada perempuan, jadi pria dan wanita sama. Sesuatu, bahasa kedokteran, ketika melihat sesuatu yang membuat terstimulasi, itu fitrah ya. Fitrah ya. Oh lihat, fitrah ya namanya. Maaf ya, saya sebut-sebut. Fitrah kita, jadi manusiawi. Kalian lihat adegan 18 tahun ke atas, kissing lah kita anggap ya. Kok ada sesuatu yang basah, ya itu normal. Ya, berarti fungsi kamu normal. Apalagi kalau ngeliat pria dan wanita, oh normal aku nih gitu ya. Tapi kan itu kan balik lagi, itu kan sebenarnya trigger ya. Ketika kita dipaparkan itu terus, apa yang timbul? Ingin tahu, ya. Jadi pencegahannya dikurang-kurangi, ya enggak? Oh sulit sekali memang, sulit sekali. Kita ngeklik apa yang timbul itu? Itu kan jadinya di otak kita tuh itu terus yang kepikirkan, ya enggak? Apalagi di usia kalian, pengen tahu. Nanti ada waktunya, ya. Kalau tiba waktunya, yang halal, ya itu lebih ceramah saya, kultum ini ya. Ya, pokoknya itu tadi. Kalau saya itu prinsipnya sebenarnya komitmen ya. Kalau tidak pakai itu, karena ketika kita menjalin sesuatu itu sudah dengan komitmen di dalamnya. Ya, ini sebenarnya penerapan nilai-nilai religius ya, umum religius ya berarti dalam pembelajaran bahwa kalian sudah tahu materi ini kaitannya nanti dengan reproduksi dan kalian berusaha menjaga itu ya. Bila saatnya tiba nanti aku persembahkan ya. Ya. Oke. Udah mau selesai nih. Kan saya nggak panjang-panjang. Ini adalah kok muncul ini ya. Oh ini ada yang ini soalnya ya. Kalau kalian lihat ya. Ini kan kantong kemih nih ya. Di belakangnya ada rektum ya. Kalau perempuan kantong kemih di belakangnya ada rahim. Ini peritoneum deh. Ya. Ini ada cekungan. Oh nanti dipelajari juga ini ya. Yang terapis peritoneum ini namanya kafum recto uterina. Karena dengan rahim dan rektum. Yang depan ini kafum vesico uterina. Ya. Ini juga kaitan nanti pelvic line. Batas rasa nyeri. Ya. Kemudian kalau ada kehamilan KIT, kehamilan luar rahim katanya. Iya, kan ini kan masuk sini kan misalnya. Masuk ke sini kan. Ini kan ada saluran ini kan. Dia di sini, di tubanya. Harusnya kan di rahim kan. Positif hasilnya. Kan ada janin. Cuman tidak pas. Karena yang bisa membesar itu cuma rahim. Ketika sampai di sini, usia 12 minggu lah biasanya. Tahan paling maksimal. Pecah kan. Nah orang yang kait, kalau pecahnya di sini, darahnya kan keluar ke sini deh. Ini klinis saya mau bilang ya. Darahnya kan keluar ke sini. Vagina, perdarahan, abortus gitu kan. Cuman kalau orang kait itu enggak. Orangnya pucet, darahnya ngarahnya numpuk di sini. Jadi cekungan kafum recto uterina ataupun vesico uterina ini bisa menjadi tempat predileksi perdarahan di pada keadaan KIT. Oke? Nanti artinya materi saya untuk periode ini sudah selesai. Saya mau ngasih post-test. Mau buatnya satu kelas satu, cuman nggak terkejar. Jadi alfa beta, gamma delta, epsilon omega.